Kreatif. Kali ini kita bertemu lagi dengan Pak Ente dalam Ruang Siar Guru. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali akan belajar bersama dengan materi sumber energi listrik. Sumber energi listrik ini nanti akan diberikan untuk kalian dengan tujuan adalah: 1. Siswa mampu mengidentifikasi sumber-sumber listrik. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pembangkit listrik dengan tepat. Adapun sumber energi listrik itu ada dua, anakku. Yang pertama, ada sumber energi listrik alami dan sumber energi listrik buatan. Tentu kalian akan melihat gambar berikut ini. Pak Guru menyampaikan untuk kalian ada sumber energi listrik yang alami. Sumber energi listrik yang alami itu memang sudah ada sejak awal di alam. Sebagai contoh, anakku, itu adalah petir. Tentunya kalian pernah merasakan atau pernah mendengar atau pernah melihat adanya petir. Kapan itu, anak-anak? Ya, betul. Itu pada saat terjadinya hujan atau mau hujan. Namun kadang-kadang tanpa ada hujan pun petir akan berkumandang. Untuk itu anak-anak, dengan kondisi itu kalian harus menyelamatkan diri karena petir itu memuat arus listrik yang sangat besar. Yang kedua, anak-anak, ada sumber energi listrik yang ada secara alami atau diciptakan Tuhan, sudah terdapat pada makhluk hidup, yaitu belut listrik. Nah, belut listrik ini yang sangat terkenal itu ada di Sungai Amazon di Amerika Serikat sana. Tahu nggak berapa energi listrik yang dikeluarkan oleh belut listrik ini? Itu ada kurang lebih 800-an volt. Itu lebih besar daripada energi listrik, lebih besar tegangannya daripada listrik yang ada di rumah kita. Nah, selanjutnya anak-anak, selain energi listrik yang alami tadi, ada sumber energi listrik yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Yang pertama, anak-anak, ada yang namanya sel surya. Sel surya itu hanya sebuah alat seperti dalam gambar. Kalian lihat ya gambar itu. Nah, itu dipakai untuk menangkap sinar matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya anak-anak, masih ada lagi, yaitu energi listrik yang dibikin oleh manusia atau dibuat oleh manusia, yang namanya batu baterai. Nah, kalian pasti lihat itu, kalian pasti semuanya pernah menggunakan, bahkan ada yang sudah mensakunya atau menggunakannya pada alat komunikasi kalian yang ada di dalam HP. Ada lagi bentuk batu baterai itu yang memang berupa cairan. Kalau yang saya sebut tadi adalah baterai yang berbentuk padat. Ada yang berbentuk cairan. Contohnya apa, anak-anak? Betul, salah satunya yang paling konvensional adalah akumulator. Itu juga baterai, tetapi dia bentuknya cair. Jadi isi di dalamnya itu menyimpan energi listrik, tapi disimpan dalam sebuah cairan kimia tertentu. Nah, terakhir anak-anak, yang sering kita gunakan atau bahkan kita sering menghasilkan sendiri dengan mengayuh sepeda, itu ada alat yang namanya dinamo sepeda. Setiap kalian dikayu makin kencang, nanti akan menghasilkan energi listrik yang makin besar.
Nah, dinamo yang makin besar lagi itu namanya generator. Nah, generator listrik ini sudah bisa menghasilkan energi listrik sangat besar sekali, bahkan sampai ke rumah-rumah kita. Nah, cara menghasilkannya bagaimana anak-anak? Nanti akan kita lanjutkan, tetapi sebelumnya coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Nah, sudah tampil ya tabel itu? Silahkan kalian coba secara singkat aja. Ada nomor, ada penghasil energi listrik, ada jenis penghasil energi listrik, itu alami atau buatan. Kita hanya akan mengelompokkan tadi ya anak-anakku. Nah, coba silahkan diisi. Ya. Nah, anak-anak, anggap ya, sudah. Nah, akan muncul yang pertama. Siapa yang tadi mengisi belut listrik? Oh iya, betul. Belut listrik itu merupakan jenis penghasil listrik alami karena memang sudah dihasilkan sudah diciptakan, bukan dihasilkan ya, diciptakan oleh Tuhan seperti adanya seperti itu. Yang kedua, ada yang namanya sel surya. Dia menangkap sinar matahari untuk dijadikan energi listrik. Itu termasuk energi listrik buatan. Ada yang menjawab dinamo? Yap, betul Mas Anto ya itu. Nah, betul ada dinamo. Itu juga menghasilkan energi listrik buatan. Yang selanjutnya ada generator, ada aki, ada batu baterai, ada petir. Bisa kalian simak dalam tabel tersebut. Yuk nak, yuk kita lanjutkan ya nak ya. Kita akan coba gimana sih yang Bapak sampaikan tadi, alat-alat tersebut atau yang Bapak sampaikan bahwa alat-alat tersebut itu mampu menghasilkan energi listrik. Coba kalian simak tayangan berikut ini. Saya akan sampaikan untuk kalian. Nah, ini anak-anak. Nah, saya punya gambar seperti ini. Ini anggap sebagai dinamo atau generator. Nah, generator ini bisa menghasilkan listrik saat ada penggeraknya. Penggeraknya apa? Bisa digerakkan oleh air. Nah, kita coba ya. Nah, airnya kenceng, hasilnya menghasilkan energi listrik, kemudian energi listrik diubah menjadi energi panas. Nah, airnya ini lama-lama menguap. Nih, panasnya naik. Gimana Pak kalau ini diperkecil? Oh, coba aja, airnya diperkecil. Nah, airnya makin turun kan panasnya. Ya, itu ya nak ya. Anggap sekarang yang kedua. Ini adalah sebuah dinamo sepeda. Akan kita coba kalian menggerakkan dinamo ini menggunakan sepeda. Klik. Kita lihat ya nak ya. Sekarang saya akan ubah dari energi listrik menjadi energi cahaya. Kling. Sudah jadi lampu ya. Lampunya itu belum menyala. Kita akan coba gerakkan. Coba ya, ini digerakkan pelan. Lampunya nyala enggak? Lampunya dari putih jadi agak kekuningan anakku. Betul ya anak kreatif? Dari putih menjadi kekuningan, berarti ini nyala. Coba yuk kita makin kenceng. Nah ini makin kenceng. Nyalanya makin terang. Ini membuktikan bahwa energi gerak ini dapat diubah menjadi energi listrik. Menggunakan alat yang dinamakan generator. Apakah hanya itu anak-anak? Ada lagi. Saya punya alat ini. Anggap ini adalah sebuah uap. Mesin uap. Kalau secara alami itu namanya panas bumi. Ini hanya sebuah replika contoh aja ya. Ini anggap sebuah panas bumi yang menghasilkan uap air. Uapnya akan keluar ketika tak panaskan. Listriknya ada nggak ya nak ya?
Coba kita lihat. Wow, uapnya bisa menggerakkan generator ataupun dinamo ini. Oh, ternyata dari energi gerak ini berubah lagi menjadi energi listrik. Alat-alat yang seperti ini, nah tadi belum tak sebut ya. Ini kalau ini dianggap pemanasnya ini adalah panas bumi, ini namanya pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi. Kalau yang tadi digerakkan oleh air generatornya itu namanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, kita lanjutkan nak yuk. Kita akan coba gunakan cahaya matahari. Ini saya ganti sumbernya cahaya matahari. Untuk menangkap cahaya matahari biar bisa menghasilkan energi listrik, kita perlu namanya panel surya. Klik. Nah. Oh, tahu-tahu sudah seperti itu ya nak ya. Coba. Kalau ini enggak ada ya, saya ganti ini. Listriknya nyala enggak? Lampunya nyala enggak? Oh, enggak nyala, Dek. Enggak nyala ya anakku. Nah, ini bisa nyala ketika alat ini yang hitam-hitam ini, sel surya ini terkena sinar matahari. Nah, seperti ini. Nah, lampunya bisa menyala. Dari energi listrik ini yang yang diubah dari pengubahan sinar matahari menjadi energi listrik ini, terserah mau menyalakan lampu boleh, mau menyalakan kipas angin boleh ini. Nah, kipas anginnya juga nyala. Mau dipakai untuk menyalakan radio boleh, silahkan. Itu fungsi atau kegunaan dari energi listrik. Tapi yang jelas anakku, anak kreatif semua, bahwa untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi matahari ini butuh alat yang namanya sel surya atau yang sering dinamakan pembangkitnya adalah pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kira-kira itu anakku, anak yang kreatif semuanya, bahwa sumber-sumber energi listrik itu dapat dihasilkan dari beberapa alat. Jadi ada yang alami itu dari baut listrik, yang buatan itu dihasilkan contohnya dari batu baterai, ada lagi dari apa tadi ya, yang tadi ada dinamo atau generator. Nah, yuk coba sebelum Pak Guru akhiri, diskusikan dengan temanmu ini. Nah, apakah yang dimaksud dengan pembangkit listrik? Saya kasih waktu ya. Siapa yang bisa jawab? Ya, betul. Itu. Siapa itu? Ya, ada si Rudi. Yang disebut sebagai alat, yang dimaksud dengan pembangkit listrik itu adalah sesuatu atau merupakan sesuatu, bisa mesin, bisa benda yang dapat menghasilkan energi listrik. Nah, demikian tadi anak-anakku, anak yang kreatif semuanya, yang Pak Guru sampaikan pada kali ini tentang sumber listrik atau sumber energi listrik. Mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkannya semuanya, mudah-mudahan kalian bisa mengetahuinya semuanya, dan bisa digunakan untuk kehidupan yang lebih baik masa depan nanti. Nah, anak-anakku, sebelum kita akhiri, saya berpesan atau Pak Ente berpesan bahwa dalam masa kondisi pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Satu ya, tangan kanan ini ya. 1, rajin berolahraga. 2, cuci tangan dengan sabun. 3,
pakai masker. Karena apa? Masker melindungi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, ajakan Pak Ente selanjutnya adalah saat kalian belajar dengan YouTube atau menonton YouTube, selalu pastikan ditemani dengan orang tua. Agar apa? Agar yang kalian tonton bisa lebih bermanfaat. Setelah kalian tonton, lakukan apa? Like, comment, and share. Terima kasih. Bye-bye anak-anak.